Bagaimana cara melepas atau mengeluarkan atau memusnahkan susuk yang terlanjur ada di badan manusia ya. Yang pertama, Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mabuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya bersama Gus Iman ingin membahas seputaran tentang susuk kantil. Karena kami merespon beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar mengenai tentang bagaimana sih cara membuang susuk atau memusnahkan susuk secara pribadi bagi orang-orang yang sudah mungkin terlanjur memasang susuk atau menyesalinya. Jadi kira-kira gimana Gus untuk merespon pertanyaan-pertanyaan penonton Kelana Masa yang ada di kolom komentar? iya, oke lah. Jadi yang kepengen diketahui tentunya bagaimana cara memusnahkan atau mengeluarkan susuk yang ada pada diri manusia seperti itu ya. Iya. Oke, ya, oke. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukron lillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, kuatnya iman dan Islam, semoga senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Amin. Oke, yang pertama tentunya bagaimana cara melepas atau mengeluarkan atau memusnahkan susuk yang terlanjur ada di badan manusia ya. Yang pertama yakni tumbuhkan rasa penyesalan ya. Yang utama itu penyesalan dulu ya. Menyesal, mohon ampunan kepada Allah bahwasanya pernah ada nafsu memasang susuk jenis apapun, baik itu emas, mungkin juga baja, bisa juga sambar lilin ya, ataupun berlian bahkan, dan mungkin juga jenis bunga kantil. Contohnya di video yang lalu kan kita sudah membuat tentang susuk kantil, intinya ya. Jadi setelah bisa menimbulkan, kita timbulkan dalam diri kita rasa penyesalan kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah. Semoga kalau bisa ditumbuhkan itu, nanti proses selanjutnya itu dimudahkan oleh Allah. Oke. Di proses selanjutnya itu bagaimana? Pertama, ya, yang terbaik itu tentunya datangi para ahli di bidangnya. Pertama itu. Tapi jangan dukun. Oh iya. Jangan dukun. Kalau bisa ustadz lah, ya, ataupun ulama yang menguasai tentang hal seperti itu. Mohon bantuannya supaya menjadi wasilah untuk mengeluarkan susuk jenis apapun. Oke. Tapi kalau kiranya jauh dari para ustadz ataupun ulama, ya, bisa. Ya. Saran saya gunakan ayat-ayat ruqyah. Ruqyah mandiri pun boleh. Ruqyah mandiri itu apa saja? Yang sederhana saja ya, amalkan baca suratul Fatihah, surat Al-Falaq, ayat kursi, baru surat An-Nas, ataupun intinya keempat ayat inilah, keempat surat ini. Urutannya bolehlah itu di bolak-balik ya. Saya ulang balik, suratul Fatihah, surat Al-Falaq, An-Nas, lengkapi ayat kursi. Baca itu sambil dipegang di daerah mana titik susuk itu dipasang. Contohnya mungkin di kening, sambil ditekan saja pelan ringan gitu. Ataupun mungkin di apa namanya ini? Dagu. Dagu ya, di dagu, sambil dipegang saja, sambil baca ayat ruqyah mandiri ya. Mohon pertolongan betul kepada Allah. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan bisa keluar. Kalaupun tidak keluar, ada teknis kedua yakni pemusnahan. Ya, menggunakan pemusnahan. Bagaimana caranya? Caranya gunakan daun bidara, kita gunakan sebagai wasilah. Ambil daun bidara 7 lembar ya. Baru bacakan ayat ruqyah tadi ya. Minum dan sapukan di daerah yang memang di situ dulu susuk pernah dipasang dalam diri. Misalnya di kening atau di dagu gitu boleh. ya.
Terkadang ada orang pasang susuk itu di punggung. Punggung. Ya, mungkin biasanya untuk supaya Kekuatan, bertenaga. bertenaga. Ya, jadi kesimpulannya itu saja. Jadi Gus, saya mengenai yang Gus Iman tadi jelaskan, Iya. kita memakai ayat-ayat ruqyah untuk menghilangkan susuk ya. Betul. Kira-kira Gus Iman hilangnya itu berangsur-angsur atau seketika langsung hilang? Oke, jadi kalau memang si pelaku yang mau mengeluarkan susuk itu memang sudah ahlinya, biasanya spontan. Tapi untuk kalangan pemula, kalangan awam tentunya itu biasanya secara lazim itu bertahap. Bertahap keluarnya. Tapi lagi-lagi bertahap ini kan tolak ukur mindset analisis manusia. Di sebalik itu ada kuasa Allah. Bisa jadi spontan juga. Karena kuatnya rasa penyesalan tadi Iya, Gus ya. kuatnya rasa penyesalan dan yakinnya atas pertolongan Allah. Mudah-mudahan bisa juga spontan keluar. Jadi ini saya pernah dengar bahwa yang memasang susuk itu tergantung syarat dari dukunnya. Oke. Misalnya kalau misalnya kita pantangannya makan buah labu misalnya. Oke. Buah labu kalau misalnya kita nggak bisa makan buah labu, ketika kita makan buah labu itu terus langsung hilang susuk itu atau benar-benar hilang atau gimana itu Gus? Oke, menurut yang saya pahami enggak. Enggak ya Gus ya? Saya jumpa beberapa kasus seseorang tentunya menjumpai saya. Dulu katanya pasang susu, kata yang masang ya itu pantangannya makan pisang emas. Dan sudah itu dilanggar, ternyata kita cek masih susuknya. Energinya mungkin menurun. Menurun ya. Tapi energinya masih bersisa dan bendanya, media yang untuk wadahnya masih besar. Jadi kalau misalnya orang tidak menyadari itu, dengan dia memakan misalnya tadi buah labu itu yang sebagai pantangannya, berarti secara tidak langsung dia nggak sadar bahwa susuk itu masih ada. Ya, diduga kuat masih ada. Ya. Dan kemungkinan besar itu masih ada. Berdasarkan pengalaman saya jumpa dengan pasien lah, artinya seperti itu. Terus ada gini lagi Gus. Oke. Misalnya ada pernah dengar, orang yang masang susuk ke badan saya udah meninggal. Nah, saya bingung nih mau ngilanginnya kemana. Itu kira-kira gimana itu? Memang sering terjadi kasus seperti itu. Apa karena nggak ada yang memasang itu? Apa memang nggak bisa dihilangkan? Atau gimana? Bisa, Ya? insya Allah bisa. Ya ini ahli yang lain kan tentunya mudah-mudahan bisa membantu menjadi wasilah. Tapi ya lagi-lagi jangan salah kita mendatangi sesuatu. Jadi cari orang yang tepat lah. Yang gitu tepat. ya. Iya, ustadz, ulama, ya yang membidangi di bidang itu. Karena memang jujur saya sering dengar gitu Gus, obrolan-obrolan orang teman-teman yang mungkin sudah pernah terlanjur memasang susuk. Ya. Dia bilang, saya bingung nih ngilanginnya karena memang yang masang susuk ke badan saya sudah meninggal. Gitu. Terus saya tanya, apa memang nggak bisa hilang tanpa orang yang memasang itu? Katanya sih enggak. Nah, gitu. Jadi melalui pertanyaan saya kepada Gus Iman ini sudah terjawab bahwa susuk itu bisa hilang walaupun yang menghilangkan bukan si pemasang. Ya, bisa. Jadi dengan ayat-ayat ruqyah tadi, dan kalau misalnya itu tahap untuk menghilangkan nggak bisa, langsung masuk ke tahap yang pemusnahan tadi ya, memakai daun bidara. Daun bidara. Terus ada kira-kira keterangan lagi lanjut buat pemirsa yang nonton video ini Gus, yang masalah mengenai susuk ini? Oke, terkait dengan fenomena susuk yang sering digemari khususnya oleh kalangan muda biasanya. Saran saya, pertama harus sesali bagi yang pernah pasang. Yang belum pernah pasang segera batalkan. Jangan diikuti itu keinginan pasang susuk. Apalagi yang menggunakan emas. Emas itu udah jelas, sebelum dipasang menjadi susuk saja kalau laki-laki khususnya pakai emas itu haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Jadi semoga obrolan ini malam ya ada manfaatnya khusus buat sahabat Kelana Masa terkait tentang bagaimana cara mengeluarkan susuk atau pemusnahan susuk yang sudah terlanjur ada pada diri manusia. Minta tolonglah kepada Allah secara total keyakinan. Mudah-mudahan Allah itu membantu. Ya, semua permasalahan ada solusinya melalui jalan agama, mudah-mudahan. Jadi cukup Gus? Insya Allah menurut saya cukup itu saja. Oke. Jadi begitu aja teman-teman, video kita kali ini membahas tentang bagaimana caranya menghilangkan susuk secara mandiri ya Gus ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa mendapat respon yang bagus bagi penonton dan bisa
memberikan informasi tambahan tentang keilmuan bagaimana caranya menghilangkan susuk secara mandiri. Saya ulangi lagi tadi, untuk menghilangkan susuk tahap pertama adalah timbulkan rasa penyesalan yang sedalam-dalamnya, mohon ampun kepada Allah. Dan yang berikutnya adalah bacakan ayat-ayat ruqyah yang disebutkan Gus Iman tadi. Dan tahap terakhir pakai daun bidara tadi, daun bidara. Dan kalau misalnya menurut saya ini, kalau misalnya itu toh nggak bisa juga, ya datangi orang-orang yang ahli di bidangnya. Ya. Oke, demikianlah video dari kami pemirsa Kelana Masa. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya tim Kelana Masa upload video terbaru. Oke, akhirnya saya Edi mohon pamit dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.